فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebuah rangkaian peringatan dan wejangan di salah satu ayat di surah Al-Baqarah, di sela-sela pembahasan seputar hukum-hukum. Tepatnya di ayat ke-223, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Kalian semua akan berjumpa dengan Allah, dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman. Di ayat yang agung ini diingatkan 3 hal. Yang pertama, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu perintah untuk selalu menjaga diri di atas ketakwaan. Itu pokok dari ibadah puasa yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi diakhiri dengan supaya bertakwa. Kemudian disebut beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian diterangkan hukum-hukum di dalam bulan Ramadan dan seputar puasa. Kemudian ditutup lagi di ayat ke-187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Takwa ini motivasi hidup. Takwa itu menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan itulah tujuan kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Harus ada takwa. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah bahwa kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Nah, ini makna dari ucapan yang sangat memberi motivasi dalam kehidupan seorang mukmin. So, kalau dia tahu bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berbekal untuk hal tersebut. Dia akan berbekal. Wa'lamu annakum mulaqu. Tahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini di Al-Liqa itu ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, Al-Liqa bermakna al-mulaqa, jadi akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan seluruh dari amalan yang besar maupun yang kecil. Karena itu di dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya.
Tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berjumpa, mempertanggungjawabkan amalan, mendapatkan hisab, pembalasan. Dan mana yang kedua, annakum mulaku, yaitu dia melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dia akan menghadap kepada Allah, bertemu langsung. Nah, ini pada dua keadaan ini, itu semuanya makna besar. Yang apabila ini ada di hati setiap hamba, ini akan menjadi pokok-pokok pendorong dan motivasi di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga dikatakan wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, cuma beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nggak disebut. Supaya diketahui bahwa kegembiraan untuk mereka itu adalah kegembiraan di dunia dan di akhirat. Mencakup segala hal. Dan itulah indahnya iman. Sebab di sini hanya diberikan kepada orang yang beriman. Dan juga terdapat kecintaan Allah terhadap kaum mukminin. Allah cinta apa yang membuat mereka bergembira. Iya. Dan juga ini ayat menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dia selalu mengambil inspirasi, motivasi untuk membangun kehidupannya. Membangun kehidupannya. Wabasyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, tiga hal ini masih selalu mewarnai kita di mana-mana puasa. Karena seorang itu kalau dia tahu dirinya akan menghadap kepada Allah, dia akan berbekal dengan serius. Dia ketika tahu bahwa Allah memuliakan dirinya dengan bulan Ramadan ini, dia manfaatkan dengan baik. Karena belum tentu dia masih hidup di tahun depan. Belum tentu dia bisa merasakan Ramadan. Nah, itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk banyak berzikir kepadanya di atas ketaatan, dan memudahkan kita untuk selalu bertakwa, bersiap untuk menghadap kepadanya. Dan semoga Allah memudahkan untuk kita semua sebab-sebab keimanan dan apa yang menambah keimanan kita, menumbuhkannya di dalam hati-hati kita serta menghiasinya di dalam hati. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala.